aku mengurusimu seperti ini terus, Bang? Abang, aku yakin kamu pasti bisa sembuh, Bang. Gangguan jiwa berat atau skizofrenia dalam bahasa kedokterannya itu merupakan gangguan otak. Itu yang harus kita pahami dulu. Pada umumnya orang cerita kalau udah gangguan jiwa pasti orang gila ya. Kita dalam bahasa medis tidak pernah mengatakan orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Dan dari situlah kita masuk kenapa kita perlu melakukan intervensi obat pada pasien-pasien gangguan jiwa ini, terutama pada neurotransmitter di otaknya. Ada gangguan dopamin, serotonin di otaknya pada gangguan jiwa ini. Dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 bahwa gangguan jiwa berat atau skizofrenia di Provinsi Jambi ini sebesar 0,9 per mil. Jadi kalau kita asumsikan dengan jumlah penduduk Jambi 3.168.637 orang, maka ada sekitar 2.852 penderita gangguan jiwa berat. Nah, di antara penderita gangguan jiwa berat ini, dari hasil riset juga menyatakan bahwa 14,3% itu menyatakan pernah dipasung. Artinya ada sekitar 408 orang yang pernah dipasung. Berdasarkan pengalaman yang ada di rumah sakit jiwa, kami merawat itu berkisar antara 300 orang per hari. Dan dari hasil penjaringan pasung sampai bulan Oktober 2014 ini, kita telah berhasil membebaskan sebanyak 265 orang korban pasung. Jadi masih ada sekitar lebih kurang 135-an lagi, kemungkinan besar masih ada di lapangan. Jadi ini seperti fenomena gunung es. Jadi tidak semua ternyata penderita jiwa yang mencapai pengobatan di rumah sakit jiwa ini. Nah, mungkin demikian. Kemana mereka? Mungkin dengan keterbatasan ekonomi, keterbatasan pendidikan, keterbatasan juga geografis. Mereka mungkin ada yang dipasung, ada yang dibiarkan berkeliaran, menggelandang, dan mungkin juga ada yang tidak diapa-apakan, dibiarkan saja. Gangguan jiwa berat atau skizofrenia itu merupakan gangguan otak ditandai dengan ada gangguan emosi, pikiran, persepsi, dan penderitanya mengalami gangguan tidak bisa membedakan mana nyata atau tidak, atau realitasnya terganggu, atau dia tidak bisa membedakan mana khayalan, mana tidak. Dan kadang pasien-pasien ini sering melakukan perilaku yang agresif, baik melukai diri sendiri maupun orang lain, membakar, memukul. Itu sering sekali dilakukan, bisa jadi oleh karena adanya komen halusinasi, atau dia mendengar suara-suara, bisikan-bisikan. Banyak pasien-pasien gangguan jiwa itu yang melakukan tindakan-tindakan agresif, memukul, bahkan membunuh, melempari orang, menyusahkan masyarakat termasuk keluarganya sendiri.
dan mereka melakukan pemasukan itu merupakan suatu tindakan terakhir, tindakan keputusasaan. Itulah yang dilakukan keluarga, dan mereka itu melakukannya itu karena terkadang karena pendidikan yang kurang tentang gangguan jiwa ini sendiri, sehingga keluarga merasa pasrah, merasa tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kalau bicara masalah penyebabnya itu cukup banyak. Penyebabnya itu bisa disebabkan oleh faktor genetik. Misalnya gini, ada 2 orang pasangan yang keduanya mengalami gangguan jiwa. Otomatis begitu dia melahirkan, si anak ini punya resiko. Walaupun belum tentu pasti dia mengalami gangguan jiwa, tapi dia punya bakat. Tinggal bakat ini, apakah bakat ini diperkuat oleh pola asuh orang tua atau diperberat oleh karena stresor kehidupannya. Banyak orang menganggap bahwa gangguan-gangguan jiwa berat ini disebabkan oleh karena faktor guna-guna, kemudian faktor kekuatan-kekuatan gaib, dan jarang sekali mereka berpikir bahwa ini gangguan otak atau neurobiologi di otak, sehingga penanganannya sering sekali terlambat dibawa ke dokter. Mereka awalnya akan membawa pada umumnya ke pengobatan alternatif, ke dukun atau pengobatan alternatif lainnya, sehingga kerusakan otaknya itu semakin lama semakin luas dan proses penyembuhannya semakin sulit. Pengobatan ke dokter jiwa ini sepertinya seperti pilihan terakhir. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa karena pendidikan atau pengetahuan masyarakat yang kurang tentang gangguan jiwa itu sendiri. Bisa juga disebabkan oleh karena faktor stigma, atau karena sarana pelayanan kesehatan itu yang jauh, atau juga karena faktor ekonomi. Dukungan politis yang sangat mendukung kami dalam melaksanakan ini adalah edaran instruksi dari Pak Gubernur menginstruksikan seluruh kabupaten kota, ya, bupati dan wali kota untuk juga menjalankan kabupaten kota bebas pasung, karena tentunya provinsi bebas pasung akan tercapai kalau semua kabupaten kota juga bebas pasung. Nah, dari ini mungkin dukungan politis yang sangat tepat dan sangat baik, kami mulai bergerak sesuai dengan misi. Salah satu misi Rumah Sakit Jiwa itu adalah memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa. Kemudian kita mencari penderita-penderita gangguan jiwa yang tidak sempat ataupun tidak mampu untuk mencapai ke pengobatan ke rumah sakit. Nah, tentu
kami juga sebelum menjemput kami melakukan edukasi, melakukan pendekatan. Nah, kita punya tim. Di dalam tim untuk penjemputan ini biasanya kita terdiri dari tim dokter, perawat, dan juga untuk koordinator yang akan menghubungi. Kami melakukan sosialisasi dengan pernah mengumpulkan semua kepala dinas kabupaten kota, kemudian dinas sosial, kemudian stakeholder terkait ya seperti kepolisian, karena kita dalam menjaring pasien pasung kita melibatkan juga pihak keamanan. Jambi kita harapkan akan bebas pasung di tahun 2014 untuk mencapai Jambi Emas 2015. Melalui media elektronik, media cetak, kemudian juga melalui sosialisasi langsung ini kita sampaikan, dan itu sudah mulai bergulir dan sudah mulai diterima dan sudah beberapa direspon oleh kabupaten kota. Dengan tahap awal kita meminta data seluruh kabupaten kota untuk memberikan data masyarakatnya ada yang dipasung. Nah, data ini sebagian besar memang kita dapatkan, tapi memang ada juga yang belum begitu lengkap. Tetapi kita tidak menunggu sampai data itu lengkap, sambil berjalan bersosialisasi kita mulai bergerak. Sehingga di tahun awal 2011 tanpa ada dana khusus kita lakukan ini, kita berhasil menjemput 11 orang. Sampai akhir atau pertengahan 2014 ini kita sudah berhasil menjemput sekitar 247 orang korban pasung yang telah kita bebaskan. Dan kita rawat di sini saat ini hanya tinggal sekitar 40 sampai 50 orang laki-laki dan perempuan yang kita rawat. Secara biopsikososial, biologi kita kasih obat-obat yang bisa memperbaiki neurotransmitter yang ada di otaknya, sehingga begitu neurotransmitternya bekerja dengan baik, maka gejala-gejala tadi, agresivitas, menarik diri, bicara sendiri, atau perilaku aneh sendiri bisa hilang. Tetapi tidak cukup di situ saja, kita harus melibatkan psikis dia, bagaimana dia cara menghadapi masalah, bagaimana kita bisa memberikan support system terhadap si penderita sehingga dia bisa kembali percaya diri lagi, berani berinteraksi lagi, tidak menarik diri lagi. Ini terapi perilaku dan psikoterapi tetap harus kita berikan pada pasien-pasien gangguan jiwa sudah mengalami perbaikan. Ketiga adalah sosial. Sosial artinya peranan keluarga, terutama bagaimana keluarga bisa menerima, bisa memberikan motivasi dan membangkitkan semangat si pasien ini. Merawat pasien jiwa ini adalah perawatan yang jangka panjang. Merawat pasien jiwa adalah membutuhkan perawatan ataupun pengobatan yang bukan hitungan seperti sakit lain yang hanya ada waktu 1 minggu, 2 minggu. Ini bisa bertahun-tahun. Sehingga masyarakat kadang-kadang awalnya mereka mampu, dengan berjalan waktu mereka tidak mampu lagi. Karena sebagian besar mereka itu adalah kesulitan dalam masalah pembiayaan. Jambi Bebas Pasung tidak akan mungkin kita laksanakan, kita realisasikan tanpa adanya kegiatan lain yang mendukung, yaitu kegiatan Samisake. Jadi pasien-pasien jiwa yang tidak mempunyai jaminan dari pusat, ini dijaminlah ada yang melalui Jamkesdaprop, ada juga yang dijamin melalui daerah kabupaten kotanya masing-masing. Jadi Samisake sangat membantu untuk terlaksananya program Bebas Pasung ini.
Nah, kita kembalikan pun tentu dengan kita berikan pemahaman bahwa mereka tidak bisa selamanya di rumah sakit. Tempat yang paling tepat adalah berada di keluarga. Nah, sehingga kondisi keluarga ini yang harus memperlakukan mereka dengan baik. Sebagai contoh, pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa, mereka setelah dirawat mengalami perbaikan. Tetapi setelah perbaikan, mereka dipulangkan ke rumahnya, ke lingkungannya. Apa yang terjadi di sana? Lingkungannya menganggap begitu pasien sudah pernah ke rumah sakit jiwa, begitu pasien mengalami gangguan jiwa, mereka sering sekali melabel itu pasien gangguan jiwa berat, itu tidak bisa, itu berbahaya. Akibatnya apa? Sering sekali masyarakat tuh menjauhi, melarang untuk bergaul sama mereka, sehingga dia kembali lagi menarik diri, melamun, berfantasi. Kenapa? Karena lingkungannya tidak menerima dia. Tim yang mengantar pulang ini pada waktu mengantar, mereka juga akan memberikan pembelajaran, pemahaman kepada keluarga, masyarakat, juga perangkat desa. Kita serahkan itu melalui perangkat desa, karena bahwa di desa ini sudah kita kembalikan, dan kita berikan edukasi bagaimana mereka harus memperlakukan si mantan pasien ini, karena kita harapkan mantan pasien, karena mereka kita anggap sudah tenang, sudah bisa bersosialisasi ke masyarakat, dan mereka harus diperlakukan seperti apa, dan mereka harus diberikan kesibukan. Mereka juga, tetapi yang sangat penting juga kita berikan bahwa mereka juga tentu harus tetap kontrol, mereka harus tetap mendapatkan pengobatan melalui rawat jalan. Nah, sehingga mungkin harapan kami supaya bisa suksesnya Jambi Bebas Pasung ini, kepedulian masyarakat, kepedulian lintas sektor, kepedulian dari semua institusi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama. Nah, mungkin itu harapan kami, sehingga ini bergulirlah ke depannya tidak akan ada lagi pemasungan di Provinsi Jambi ini.